Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian sore ini, marilah kita sejenak untuk berdoa dengan di tempat masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat pertama sampai ayat ketiga. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatimu tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus,
supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat Tuhan yang ketiga dan maksudnya. Demikian bunyinya: jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Suara
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis di Roma pasal 12, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Marilah kita membacanya secara bergantian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bersama-sama kita membaca di ayat terakhir. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 22 Agustus 2021. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu orang benar di mata Tuhan. Kedua, Sermon Parhalado. Mulai hari Selasa 24 Agustus 2021, Parhalado HKBP Sutoyo akan melaksanakan sermon secara tatap muka di gereja masuk pukul 19 WIB. Ketiga, ibadah minggu di gereja. Sesuai dengan perpanjangan PPKM level 4 sampai tanggal 23 Agustus 2021, di mana kegiatan ibadah sudah diperbolehkan di gereja dengan kapasitas jemaat yang mengikuti ibadah 25% dari kapasitas normal. Maka tanggal 22 Agustus 2021 kita sudah boleh mengikuti ibadah di gereja dengan jumlah pengunjung maksimal 400 orang dan menggunakan prokes yang ketat, serta memakai 2 buah masker atau masker ganda. Adapun jadwal ibadah di HKBP Sutoyo mulai tanggal 22 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. 1. Ibadah pukul 6 WIB bahasa Batak umum. 2. Ibadah pukul 8.30 WIB bahasa Batak umum. 3. Ibadah pukul 11 WIB bahasa Batak umum dan live streaming. 4. Ibadah pukul 15 WIB bahasa Indonesia umum. 5. Ibadah pukul 18 WIB bahasa Indonesia umum dan live streaming. Keempat, puncak Parheheon sekolah minggu. Hari Sabtu 28 Agustus 2021 adalah perayaan puncak Parheheon sekolah minggu HKBP Sutoyo yang dilaksanakan melalui live on YouTube sekolah minggu HKBP Sutoyo dari pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Kelima, partangyangan sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka atau offline dan live streaming pada hari Kamis 26 Agustus 2021 masuk pukul 19.30. Tuan rumah pada ibadah partangyangan tersebut adalah Pendeta dan Parhalado HKBP Sutoyo. Link ibadah partangyangan akan di-share 30 menit sebelum ibadah. Keenam, partangyangan sektor Cibubur. Pada hari Jumat 27 Agustus 2021, sektor Cibubur akan melaksanakan partangyangan sektor melalui Zoom meeting. Sebagai tuan rumah partangyangan tersebut adalah keluarga FLP Gultom Inang Sintua M Boru Pasaribu, masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dan password akan diinformasikan melalui WA Group. Ketujuh, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga anggota jemaat Meriana Borusinaga hari Rabu 18 Agustus 2021, tutup umur
59 tahun, meninggalkan suami Harapan Situmorang dari sektor Penas. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kedelapan, sumbangan. Hari ini gereja menerima sumbangan dari keluarga Maruap Siahaan Inang Boru Simanjuntak sektor SMA SMEA 1 paket perlengkapan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang memberi sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang pertama sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 680A ayat pertama dan seterusnya.
Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita dapat bersekutu di dalam gereja ini setelah beberapa bulan masa PPKM darurat dan PPKM level 4. Kita tidak dapat bersekutu di dalam gereja, tetapi kita hanya dapat mengikuti ibadah secara live streaming. Puji Tuhan, pemerintah telah melonggarkan dengan penyesuaian 25% rumah ibadah untuk dapat mengikuti di dalam gereja. Dan hari ini puji Tuhan saya melihat bahwa kehadiran kita di sini sungguh sangat luar biasa. Yang biasanya memang kalau ibadah sore di HKBP Sutoyo, baik di atas, di bawah, dan di samping ini semuanya penuh. Barangkali ini minggu pertama kita beribadah secara onsite di dalam gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming, yang kita ganti channel yang dulunya pada ibadah pukul 15.00 tetapi diganti menjadi ibadah pukul 18. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan. Bagi yang hadir di dalam gereja ini membuka Alkitab, dan bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat ke-18. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita memperhatikan firman Tuhan pada sore hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, topik kita hari ini mengatakan orang benar di mata Tuhan. Pada umumnya kita memuji Tuhan ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan. Konsep menurut kita diberkati oleh Tuhan ketika segalanya yang kita butuhkan dalam hidup ini terpenuhi, diberikan oleh Tuhan. Baik itu secara finansial, baik itu kesehatan tubuh kita, baik orang menghormati kita, ataupun kita memiliki popularitas dalam hidup kita.
apa yang kita inginkan, apa yang dapat kita peroleh, itu konsep diberkati menurut kita secara awam. Tetapi ketika hal itu tidak tercapai, tidak ada kita miliki dalam hidup kita sebagai orang, mungkin kita mengatakan bahwa kita hidup orang yang menderita, orang yang tidak diberkati oleh Tuhan, orang yang tidak diberikan oleh Tuhan berkatnya dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang menderita karena tidak Tuhan berikan apa yang kita inginkan. Kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Padahal kita tahu bahwa hidup ini adalah dinamis. Hidup ini bergerak. Dalam proses kehidupan kita, bahwa kita harus mengalami hidup di dalam masa pergumulan, bahwa kita harus mengalami tantangan kehidupan dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun dalam kehidupannya di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan. Tetapi siapapun manusianya, dia akan pernah mengalami pergumulan itu, yang walaupun masing-masing dari kita, bahwa pergumulan yang kita hadapi itu berbeda-beda berat kecilnya pergumulan yang kita hadapi itu. Dan bahkan kita terkadang mengklaim dalam hidup kita bahwa pergumulan yang kita hadapi itu lebih besar dari pergumulan yang dihadapi oleh orang lain. Padahal hidup tidak pernah terlepas dari pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan yang berat yang kita hadapi, sangat tidak mungkin bagi kita, bagi orang-orang untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Dan sebaliknya, banyak orang yang cenderung mempertanyakan dan meragukan kasih Tuhan itu dalam kehidupan dia. Dia berpikir ketika masa pergumulan yang dia hadapi itu, dia mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Apakah kasih setia Tuhan itu dalam kehidupannya tidak menyertai hidupnya? Apalagi pergumulan yang dia hadapi itu berat sekali, yang tidak dia bisa tanggung sama sekali dalam hidupnya, sehingga dia mempertanyakan itu kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dalam firman ini, Daud ingin memberikan suatu gambaran bagaimana orang yang benar di mata Tuhan itu di dalam pergumulan hidupnya, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia adalah tokoh yang memiliki pendekatan yang berbeda menghadapi pergumulan dari manusia pada zaman kehidupan Daud itu. Dia merasakan bahwa dalam firman ini, walaupun dia mengalami suatu pergumulan yang berat dalam hidupnya, dia yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul menganggap bahwa Daud itu adalah seorang momok yang memiliki pengaruh yang sangat besar pada zaman itu, sehingga Raja Saul berpikir, kalau Daud ini bertahan dan kalau Daud ini semakin berada dalam kerajaan itu, bahwa dia akan tersingkir dari kerajaan yang dirajai oleh Raja Saul itu. Sehingga Saul berusaha untuk menyingkirkan Raja Daud. Saul berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang jahat terhadap diri Daud. Tetapi Daud tidak pernah membalaskan apa yang telah diperbuat oleh Saul. Kejahatan yang dilakukan oleh Saul ternyata dibalaskan oleh Daud dengan kebaikan. Segala iri hati yang dimiliki oleh Saul terhadap Daud, Daud membalaskan itu dengan kebaikan. Ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Barangkali kalau kita Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menjahati kita, ada orang yang membenci dan memusuhi kita, mungkin secara manusia kita akan mengatakan bahwasanya kita harus membalaskan apa yang telah diperbuat oleh orang lain ketika orang lain berbuat jahat itu kepada kita. Kalau saudara tadi memperhatikan dalam epistel Rom 12 itu, ayat 17 sampai 21 itu, janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan. Jika musuhmu haus, kasihlah dia minum. Jika musuhmu lapar, kasihlah dia makan. Apakah ada dari antara kita bisa melakukan hal seperti itu? Apakah di antara kita yang hadir dan jemaat yang mengikuti ibadah ini dapat melakukan hal seperti itu? Barangkali kita berpikir dan mengatakan, wah, bagaimana Mang Pendeta melakukan hal seperti itu padahal dia sudah benci sama saya, dia sudah menyakiti hati saya. Dia sudah berbuat semena-mena terhadap saya. Tetapi itulah perbedaan diri kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus itu. Berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini mengatakan jika musuhmu, balaskanlah dengan kejahatan kepada dia. Jangan lagi dengan kebaikan yang kamu balaskan kepada dia. Tetapi Daud memiliki konsep yang berbeda ketika dia menghadapi pergumulan yang sangat berat itu, ketika Saul yang membenci dia dan memusuhi dia, bahkan dia dikejar-kejar oleh Saul sampai dia mau dibunuh. Sebab Daud itu seperti momok yang berat karena menjadi saingan politik dari Saul itu di tengah bangsa Israel. Tetapi Daud tidak melakukan itu sama sekali. Maka oleh firman ini dalam topik itu dikatakan orang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang disebut dengan orang yang benar? Orang yang benar di mata Tuhan itu adalah orang yang menyaksikan dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya di saat semuanya baik-baik yang dia alami di dunia ini, bukan karena dia memiliki sahabat yang baik, dia mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi kebaikan yang dirasakan oleh Daud dalam firman itu dan kesaksian yang dia rasakan kebaikan Tuhan itu, dia merasakan kebaikan Tuhan itu dalam suka dan duka, baik dalam sukacita maupun di tengah pergumulan. Ternyata Daud menyaksikan itu bahwa Tuhan itu adalah baik. God is good. Jika Daud mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Allah itu baik, dia mengubah Mazmur ini. Dia ingin mengajak semua orang yang mendengarkan firman ini. Dia ingin semua anak-anak bahkan cucu-cucu untuk mendengarkan dari yang dikatakan oleh pemazmur ini, supaya mereka selalu memuji-muji kebesaran Tuhan itu. Mereka selalu memuliakan kebesaran Tuhan itu dalam kehidupannya. Bukan hanya diri mereka yang memuji dan memuliakan nama Tuhan itu, bahkan dia juga mengajak seluruh ciptaan dari Tuhan itu untuk memuji dan menyaksikan kebesaran dan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupannya. Daud telah menyaksikan keselamatan dari Tuhan itu datang berbagai cara yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidupnya. Dia melihat, merasakan kasih setia dan karunia Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Sebab itu, orang yang benar di hadapan Tuhan adalah bergantung kepada Tuhan. Itulah sikap dari orang percaya.
Inilah hikmat orang yang benar. Maka yang pertama, dalam firman ini kita diajarkan pada ayat yang ke-12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Ada ajakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah aku. Mendengar itu adalah sungguh sangat baik bagi diri kita sebagai orang percaya. Tetapi kadang-kalanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau mendengarkan bila seseorang berbicara kepada kita. Bahkan ketika orang masuk dalam gereja tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ini kebiasaan yang buruk sebenarnya bagi diri kita sebagai orang percaya. Ketika kita hadir dalam gereja ini, bahwa kita hadir ke gereja ini sebenarnya mulai dari awal sampai akhir, sampai berkat, sampai penutupan, amin amin, kita harus duduk dengan baik, mendengarkan semua apa baik dari liturgis maupun dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah. Tetapi kita terkadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak mampu mendengar. Dan orang mengatakan secara psikologi, orang yang mendengar itu dia hanya bisa bertahan 15 menit mendengar. Selainnya itu 15 menit, setelah itu dia dengar tetapi dia tidak lagi menyimak apa yang telah didengarkan. Maka maaf, telinga kita ini, kita memiliki dua telinga sebenarnya itu supaya kita lebih banyak mendengarkan. Bukan mendengarkan yang kurang baik, bukan mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tetapi mendengar hal yang baik. Kalau ajakan pemazmur mengatakan, hai anak-anak, anak-anak, yaitu penerus dari orang-orang Israel, tetapi saat ini kepada kita, kepada orang-orang percaya, dengarkanlah. Ada perintah yang disampaikan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya harap setiap kita beribadah, mari kita menggunakan telinga kita ini dengan sebaik-baiknya dan memohon kepada Roh Kudus supaya telinga kita terbuka sehingga hati kita juga terbuka untuk mendengarkan firman-Nya. Maka itu dikatakan apa yang perlu kita dengarkan. Pertama, mengajak kita supaya takut akan Tuhan. Bukan takut kepada orang yang memiliki kuasa, bukan takut kepada orang yang memiliki kekuatan, tetapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah tindakan kehidupan orang yang beriman. Ini adalah sikap dan tindakan kita sebagai orang beriman. Memang harus takut kepada Tuhan, karena memang Tuhan itulah yang perlu kita takuti. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Mazmur 1, di samping takut akan Tuhan itu, pemazmur mengatakan dalam pasal yang pertama, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia menyukai firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu ada hubungan yang harmonis dirinya dengan Tuhan itu, sehingga dia menyukai firman itu di dalam kehidupan dia. Baik siang dan malam, hidupnya selalu menyukai firman Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga dia harus menyimpan di dalam hatinya, sehingga dia tidak akan menyimpang ke kiri, ke kanan, tetapi hidupnya sudah terarah hanya kepada Tuhan. Karena itu takut akan Tuhan itu, dia menyukai firman Tuhan, sikap dan tindakan orang yang beriman yang selalu dia tunjukkan
sehingga dia melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidupnya, sehingga hubungannya tercipta hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sehingga dia menjauhkan kejahatan dalam kehidupannya. Itu yang pertama dikatakan oleh pemazmur. Maka dia mengatakan, siapa yang takut akan Tuhan itu, dia menyukai hidup. Pada ayat yang ke-13, hidup yang dimaksudkan bukan hanya hidup secara jasmani saja, bukan hanya kehidupan kita saat ini, tetapi kehidupan yang akan datang juga. Dan kalau ditanya kepada kita Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menjadi orang percaya? Mengapa kita menjadi orang Kristen? Tentu ada kehidupan yang kita nantikan setelah kehidupan kita saat ini. Ada tujuan kehidupan yang akan kita capai sebagai orang percaya itu, sehingga kehidupan saat ini akan kita tinggalkan, tetapi ada kehidupan yang akan kita gapai, yang kita capai, yaitu kehidupan yang kekal. Maka jangan kita berpikir ketika pada ayat 13 itu dikatakan siapakah orang yang menyukai hidup, pastinya kita menyukai hidup. Apakah ada di antara kita ini menyukai kematian? Tidak. Apalagi dalam situasi pandemi COVID saat ini, kehidupan nyawa manusia sepertinya tidak ada harganya lagi. Setiap hari kita temui, kita dengar, kita baca, ada 1000 lebih setiap hari orang yang mengalami kematian. Setiap hari. Sepertinya nyawa manusia itu tidak ada harganya karena pandemi COVID saat ini. Dan kita semua pasti menyukai kehidupan. Dan kita ingin kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang akan datang, kehidupan selama-lamanya. Dan dikatakan, siapa yang takut akan Tuhan itu, dia mengingini umur panjang dan menikmati yang baik. Ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan mau mengajak kita oleh pemazmur ini supaya jatuh kepada suatu pemahaman teologi sukses. Bukan seperti itu. Tetapi benar, orang yang takut dan menyukai firman itu dalam hidupnya, bahwa Tuhan akan memberkati dia, umurnya panjang, dan dia akan menikmati yang baik dalam hidupnya. Tuhan memberikan jaminan itu kepada kita. Dan yang berikut, siapakah orang yang benar itu menurut pemazmur ini? Ayat 14, jagalah lidahmu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana fungsi lidah kita ini. Lidah kita ini kecil, tetapi bisa lidah ini membawa berkat dan juga bisa membawa kutuk bagi orang lain. Lidah kita ini bisa saja mengutuk Tuhan itu, tetapi bisa saja memuji Tuhan itu. Maka pemazmur mengatakan, menjaga lidah atau mulut atau bibir kita agar tidak menjadi alat untuk melawan Tuhan itu, agar tidak lidah kita ini untuk mengutuk Tuhan itu, tetapi lidah kita ini untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena lidah yang Tuhan ciptakan ini sebenarnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang lidah kecil. Kalau penyanyi mengatakan, memang lidah tak bertulang. Lidah yang tak bertulang ini bisa saja mengeluarkan kata-kata yang mengecewakan, bisa saja mengeluarkan kata-kata yang membenci,
bisa saja mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Maka dalam Yakobus 1 pasal 1 ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Orang yang tidak mampu mengekang lidah yang Tuhan ciptakan ini, yang sebenarnya untuk kebaikan manusia. Lidah ini kita gunakan untuk menikmati, mencicipi makanan yang enak. Lidah ini supaya kita bisa bersuara, berucap dengan yang baik. Tetapi oleh Yakobus mengatakan, jika orang yang beribadah kita ini, jika tidak dapat mengekang lidah yang dia miliki itu, maka sia-sialah ibadahnya. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang lidah. Ternyata lidah kita yang kecil ini, kalaupun dia kecil, tetapi dia bisa mengeluarkan 1000 nama kebun binatang dari lidah kita ini. Dan memang itu benar Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang ibu misalnya pulang dari gereja, ketika sampai di rumah dia melihat anak-anaknya telah menghancurkan rumahnya misalnya, atau dilihat kotor rumahnya, padahal dia baru pulang gereja, langsung anak si ibu itu atau orang tua itu, memang kau kurang ajar, bla 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 bla. Semua nama-nama binatang mulai dari huruf A sampai huruf Z dia bisa keluarkan dari lidah yang kecil ini. Lidah itu kecil, tetapi jika tidak dikekang dapat merusak semuanya. Merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama kita. Tetapi kalau saat ini bukan lidah yang harus dikekang. Apa? Di zaman media sosial saat ini yang perlu kita kekang adalah jari kita ini. Salah menggunakan jari ini, semuanya bisa berantakan. Salah menuliskan berita kebohongan dan mengirimkan kepada orang lain, orang bisa bertengkar. Maka jagalah lidahmu, jaga jugalah jarimu. Hati-hati gunakan jarimu. Sekali memencet apa yang telah dituliskan di handphone kita itu, bisa langsung menyebar kepada orang lain. Seperti saat ini kan, orang bisa memberikan berita bohong karena jari-jarinya ini. Dia belum verifikasi informasi yang dia dapatkan, tetapi langsung dia sebarkan. Karena Tuhan menginginkan anak-anaknya supaya pelaku kebenaran. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang benar di hadapan Dia. Orang benar itu adalah bukan berarti dia bukan orang yang berdosa. Tetapi orang benar itu adalah orang yang mengaku berdosa, tetapi dia meminta permohonan kepada Tuhan supaya dia dibenarkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Roma 3 ayat 28, dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita benar di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Tuhan yang membenarkan kita. Kita benar di hadapan Tuhan bukan karena perlakuan kita, tetapi karena Tuhan yang telah membenarkan kita.
maka kitalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan itu. Dan yang terakhir, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah kompromi terhadap yang jahat, tetapi Dia berpihak kepada orang yang benar. Pada ayat 15 dan ayat 16 itu, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Kita diajak, kita diarahkan supaya kita menjauhi kejahatan itu, tetapi kita diperintahkan untuk melakukan yang baik serta mencari perdamaian itu. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan tidak pernah berkompromi terhadap yang jahat itu, tetapi Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang benar, sehingga orang-orang yang benar itu dilepaskan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan dia, apapun persoalan yang dia hadapi, tetapi Tuhan akan menyelamatkan dan melepaskan dia. Hal itulah yang dirasakan oleh Daud. Sekecil apapun, dia tidak pernah membalaskan kejahatan yang diperbuat oleh orang lain, oleh Raja Saul, tetapi dia lebih baik mengalahkan dirinya, dan dia tidak mau membalaskan itu, sebab dia tahu pembalasan itu ada pada Tuhan, bukan ada pada dirinya, bukan ada pada diri kita. Maka kalau saya katakan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana khotbah Yesus, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Mungkin kita berpikir, apa mungkin saya bisa melakukan itu? Tetapi sebagai orang percaya, memang kita diarahkan untuk hal itu. Dan orang yang benar di hadapan Tuhan itu, Tuhan menjamin kehidupan bagi dia. Pada ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Kapanpun dia berseru kepada Tuhan, dia akan didengar oleh Tuhan. Apapun yang dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban atas seruan yang dia sampaikan itu kepada Tuhan. Jaminan ini Bapak Ibu Saudara, tentunya bagi kita saat ini, bagaimana kita supaya kita benar di hadapan Tuhan itu. Karena itu, orang benar di hadapan Tuhan itu, di mata Tuhan itu, dia tidak pernah melepaskan hidupnya daripada Tuhan itu, tetapi dia bergantung hanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Maka saat ini, dalam situasi pandemi COVID saat ini, bagi kita, mari kita Bapak Ibu Saudara, supaya COVID ini boleh berakhir, kita berseru kepada Tuhan, kita memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan, supaya setiap apa yang kita pergumulkan dan kesesakan yang kita alami, kita dilepaskan dari semua itu. Maka jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan itu, yang takut akan Tuhan, menjaga dirimu sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan, yang kami saksikan di dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Di setiap suka dan duka yang kami alami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan saat ini kami bersekutu di dalam rumah Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan, mendengar firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami dan kekuatan dalam perjalanan hidup kami, yang mengajak kami, mengarahkan hidup kami supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa menyukai firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu menyukai firman-Mu, menanamkan itu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kami terarah oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila hari ini mulai tanggal 22 hari ini kami dapat bersekutu di dalam gereja ini. Kami dapat duduk bertatap muka dengan jemaat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami mohon kepadamu, kiranya pandemik ini boleh berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami dapat seperti biasanya melakukan segala aktivitas kami, baik ibadah kami di tengah gereja-Mu, baik kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit, baik oleh karena pandemi COVID ini maupun karena penyakit yang lain. Sertai Tuhan dan berkati jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, baik karena COVID-19 maupun karena penyakit yang lain. Berkati Tuhan obat dan makanan yang mereka makan, supaya mereka mendapatkan kesembuhan, supaya mereka dapat melakukan segala pekerjaan mereka. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Engkaulah yang menuntun kami, supaya kami semakin orang yang benar di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai jemaat-Mu, mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua. Berikan berkat di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan mereka, supaya itu menjadi kesukaan dalam setiap jemaat-Mu. Sertai juga Tuhan orang tua kami, supaya mereka tetap sehat, dapat melakukan segala pekerjaan mereka. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani 648 dan kita memberi persembahan untuk Huria dan Pusat.
serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bangkit. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk obatku. Jemalah bangga yang masyhuri, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendeta dan para halado yang melayani dalam ibadah sore hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Horas, horas, horas. tes. Maaf semuanya yang di dalam tolong
tinggalkan gereja dulu ya, supaya disemprot dulu ya. Mohon maaf yang masih di dalam gereja untuk jangan lama-lama karena